Yusran, 88% ini tentu bukan angka yang kecil begitu ya, di mana pelaku usaha hotel menurut survei mempertimbangkan untuk mem-PHK karyawannya. Apakah hal ini juga apabila nantinya tidak ada respon yang lebih dari pemerintah, justru PHK-nya juga akan melanda pelaku usaha hotel ini di tahun 2025 ini, atau Anda masih melihat time frame yang lebih jauh sebetulnya? Mungkin saja bisa tahun depan atau tahun depannya. Kita kalau bicara kapan akan terjadi PHK itu tentu masing-masing bisnis itu akan memiliki daya tahan untuk mereka di dalam situasi ini yang berbeda-beda ya Mas ya. Tapi minimal mereka paling tidak memiliki daya tahan dari 3 bulan dari sekarang ini. Kita sudah merasakan ini kan dari bulan Januari. Itu satu. Nah, kemudian yang juga menjadi salah satu yang signifikan, pemerintah kan mengefisiensikan anggaran. Namun yang terjadi memang reservasi itu nggak ada sama sekali, Mas, gitu. Hampir bisa dikatakan tidak ada, baik reservasi untuk berkegiatan di menggunakan venue ataupun reservasi untuk menginap, gitu. Jadi kan kelihatan bahwa agak sedikit kalau kita melihat bahwa pemerintah juga minim untuk melakukan kegiatan di berbagai daerah. Nah, ini yang jadi problemnya. Tentu dari sini kita udah melihat ke depannya itu seperti apa. Nah, tentu kalau kita lihat dari sekarang, posisi sekarang di bulan Maret, yang ke depan, yang minggu depan yang akan kita rasakan itu terjadi lonjakan libur Lebaran. Nah, libur Lebaran ini walaupun dinamikanya itu belum tentu juga akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya. Namun masih tetap menjadi harapan terjadinya sedikit koreksi ya, walaupun itu hanya 5 hari. Nah, setelah Lebaran ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah eh, akan terjadi perubahan. Namun kalau dilihat dari sistem reservasi yang kita miliki saat ini, ya kita nggak melihat itu terjadi gitu. Jadi eh, kalau ditanya lagi kapan ini akan mulai terjadi, kalau kondisinya tetap, tentu 2025 ini sudah pasti akan terjadi pengurangan tenaga kerja dulu. Karena itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan agar bisnis ini tetap bisa berjalan atau bertahan gitu, Mas. Oke, jadi memang waktu PHK-nya ini tergantung ketahanan para pelaku usaha hotel masing-masing begitu ya, seberapa tahan mereka dan juga seberapa mampu untuk survive. Tapi kita bicara terkait strategi, adakah memang strategi yang masih bisa dimainkan Pak Yusran dalam hal ini untuk mencegah terjadinya PHK? Strategi ini menjadi sulit untuk dibahas ya Mas ya, karena begini, saya membayangkan saja ya pasarnya dari sisi yang apa dalam 1 minggu aja itu kan kita memiliki 7 hari, yang 2 hari itu adalah merupakan weekend ya. Ini pasarnya berarti leisure. Nah, kalau kita bicara yang 5 hari itu konsepnya adalah pasarnya pasti bisnis traveler. Kita juga harus memahami bahwa di Indonesia ini kita memiliki beragam kondisi daripada daerahnya. Tidak semua daerah memiliki private sector yang cukup kuat. Seperti misalnya mereka memiliki tambang, mereka memiliki perkebunan, atau mereka memiliki migas. Mayoritas daerah tidak. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat skala dari penopang ekonomi di setiap daerah di Indonesia itu paling besar itu adalah UMKM. Di mana UMKM itu justru membutuhkan pergerakan yang signifikan. Tapi dari mana pergerakan itu? Kita jangan berkacanya di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa itu kita memiliki berbagai macam bisnis dengan skala yang mungkin sampai bisnis skala besar ya. Ada yang dari perusahaan asing, perusahaan dari domestik itu sendiri yang besar. Tapi itu pun tidak bisa diandalkan menjadi salah satu penggantinya. Tapi otomatis kita bicara di sini dengan kita lihat private sectornya sangat sangat rentan ya, karena masih skalanya menengah ke bawah. Yang banyak berkegiatan faktanya di daerah itu adalah pemerintah. Nah, market pemerintah ini kalau kita tanyakan apakah ada gantinya jika pemerintah melakukan ini? Ya cukup sulit Mas untuk menggantinya, karena ini kan pasarnya cukup berkontribusi cukup besar ya dalam dalam revenue hotel. Kita mulai dari tahun 2000 ke atas itu memang pemerintah mendorong atau mulai melakukan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan MICE dan seterusnya yang disupport oleh pemerintah, sehingga supply-nya pun terbentuk. Jadi hotel itu menjadi ada hotel and convention, hotel semua memiliki ballroom dan seterusnya. Dan itulah yang membangun setiap daerah memiliki berbagai aktivitas ya di daerah ya, walaupun dia bukan merupakan destinasi pariwisata.
Sekali lagi kalau kita tanyakan apakah bisa digantikan dengan pasar Wisman? Kita pahamin bahwa setiap daerah ini kan nggak memiliki semua akses direct dari apa namanya dari international flight-nya. Satu. Kemudian yang kedua, selain itu juga tidak semua daerah juga sudah tergali atau terbentuk destinasinya untuk bisa men-trigger Wisman-nya cukup besar seperti Bali misalnya. Nah, ini menjadi salah satu yang juga menjadi sesuatu yang akan menjadi kendala untuk bisa menyampaikan apakah akan ada segmen pasar pengganti jika pemerintah melakukan efisiensi dengan kondisi ini. Itu sulit, Mas. Nah, kita juga bisa berkaca pada saat COVID ya. COVID itu satu-satu segmen yang bisa menggerakkan kembali apa namanya sektor ini ya pemerintah itu sendiri. Karena yang terjaga daya belinya kan dengan konsistensi dari penerimaan dari gaji dan seterusnya kan adalah ASN. Kalau swasta dengan kondisi saat ini yang daya beli juga menurun dan kita perhatikan juga banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, itu juga akan mempengaruhi dari segmen pasar dari hotel itu sendiri. Karena hotel adalah tempat orang menginap pada saat dia melakukan kegiatan di luar dari wilayahnya. Nah, sehingga untuk melakukan keluar kegiatan itu mereka membutuhkan juga daya belinya. Nah, itu kondisinya saat ini. Jadi agak sulit untuk menggantikan pasar yang cukup besar yang berkontribusi cukup besar juga di dalam revenue daripada hotel itu sendiri, Mas. Oke.